wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam dan bahagia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai life skill yang berjudul Aku Remaja, Aku Punya Life Skill. KKN Padepokan 71 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa berlokasi Banaran 4, Banaran, Pelayan, Gunung Kidul. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laili Rahmawati, program studi manajemen dari Padepokan 71. Nah, di slide pertama, kita akan membahas mengenai apa sih life skill itu. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Oleh karena itu, penyampaian tentang informasi penyiapan kehidupan keluarga berencana remaja itu sangat penting, apalagi bisa diterima oleh setiap remaja di seluruh Indonesia. Kecakapan hidup yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dengan wajar tanpa merasakan tertekan, kemudian secara proaktif mencari serta menemukan solusi hingga mampu mengatasinya. Kemudian di slide selanjutnya, apa sih manfaat dari life skill sendiri? Nah, yang pertama ini untuk membantu remaja mencapai tugas pertumbuhan dan perkembangan pribadinya. Yang kedua, perlunya keterampilan hidup bagi remaja itu sendiri. Kemudian macam-macam life skill. Yang pertama, physical skill, yaitu kekuatan dan ketahanan fisik. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur pola makan, kemudian olahraga yang cukup dan tidur sebagai obat kesehatan. Yang kedua, spiritual skill, yaitu harus memiliki sikap syukur dan berdoa. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, ini ada emotional skill, yaitu mempunyai rasa percaya diri dan menghargai diri, berpikir kritis, berpikir positif, dan mengatasi stres, serta mengambil keputusan dan memecahkan suatu masalah. Kemudian ada mental skill, yaitu harus memiliki sikap yang tegas, harus bisa mengambil keputusan, harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Kemudian vocational skill, yaitu kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh remaja, khususnya di bidang akademik dan non-akademik. Dengan cara melakukan entrepreneur bisa dilakukan dengan vocational skill tersebut. Kemudian yang terakhir ada adversity skill, yaitu mengubah hambatan menjadi peluang. Seorang remaja pasti memiliki daya pikir yang kritis dan pasti memiliki ide-ide yang kreatif. Maka dari itu, hambatan tersebut menjadi peluang untuk menjadi sesuatu yang bersifat positif. Selanjutnya kita akan membahas 4 skill yang harus dimiliki oleh remaja. Yang pertama ini fleksibel, yaitu harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian self-direct learning, inisiatif yang harus digali, mereka bisa belajar dari ide yang muncul dari mereka sendiri. Kemudian social and cross culture skill, yaitu remaja sendiri harus mampu berkomunikasi dengan siapapun dari kalangan manapun. Supaya kultur yang berbeda mereka lebih mengerti adat, budaya, dan kebiasaan mereka, dan sebagaimana agar remaja tersebut harus memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada leadership and responsibility. Seseorang remaja harus mampu bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri dan apa yang menjadi komitmen awal. Contohnya, untuk menjadi leadership yang baik. Ada life skill. Yang pertama ini ada kecakapan personal. Kecakapan personal adalah kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Kecakapan ini mencakup kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri sendiri dan kecakapan berpikir. Nah, ada dua. Yang pertama ini kecakapan kesadaran diri merupakan penghayatan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, sekaligus menjadikan sebagai model dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Yang kedua, kecakapan berpikir rasional adalah kecakapan yang diperlukan dalam mengembangkan potensi berpikir. Kecakapan ini mencakup antara lain kecakapan menggali dan menemukan informasi, kemudian kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, serta kecakapan memecahkan suatu masalah secara kreatif. Kemudian yang B, kecakapan sosial,
Kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi dengan empati dan kecakapan bekerja sama. Kemudian ada dua, kecakapan berkomunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Kemampuan mendengarkan dan menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan perlu dikembangkan. Kecakapan mendengarkan dengan empati akan membuat orang itu mampu memahami isi pembicaraan orang lain, sementara lawan bicara ini merasa diperhatikan dan dihargai. Kemudian yang kedua, kecakapan bekerja sama, maksudnya adanya saling pengertian dan saling membantu antara sesama untuk mencapai tujuan yang baik. Karena itu merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan sepanjang hidup manusia itu sendiri. Kemudian kecakapan intelektual. Kecakapan intelektual tersebut berupa kemampuan untuk berpikir secara kritis. Contohnya adalah pengetahuan, mengevaluasi, mengambil dan mempertahankan pendapat. Kemudian public speaking. Public speaking adalah sebuah cara berkomunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan halayak atau sekelompok orang. Umumnya, public speaking ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai informasi, menghibur orang, dan juga mengajak atau mempengaruhi halayak. Kemudian, kecakapan kreativitas atau inovasi. Kecakapan kreativitas dan inovasi merupakan kecakapan di mana peserta didik atau remaja itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada orang lain, bersikap terbuka, kemudian responsif terhadap perspektif baru dan yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada inner beauty. Inner beauty adalah kecantikan yang berasal dari dalam diri seseorang muslim akan terpancar ketika diri dipenuhi dengan kebaikan. Jangan sampai sibuk mengurusi kecantikan diri saja hingga lupa pada inner beauty, karena inner beauty lah yang lebih utama untuk diperbaiki. Kemudian faktor internal dan eksternal dalam life skill. Nah, faktor internal yang dimaksudkan di sini udah ada dalam diri individu masing-masing. Kemudian yang faktor eksternal itu biasanya dari dukungan lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya ada entrepreneur dan industri kreatif. Entrepreneur ataupun kewirausahaan menurut Leonardus Saiman, hal-hal dan upaya-upaya yang berkaitan dengan menciptakan kegiatan usaha atau aktivitas bisnis atas dasar kemauan sendiri. Sedangkan industri kreatif ini sebenarnya adalah suatu kegiatan perekonomian yang dibuat dari hasil ide, kemudian kemampuan dan kreativitas dari seseorang, atau bisa dibilang industri kreatif ini adalah proses memproduksi barang atau jasa dengan melakukan proses kreatif di dalamnya. Nah, di slide ini merupakan pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Yang pertama ini ada Edward Tirtanata dan James Prananto. Ini yang merupakan pemilik usaha kopi kenangan. Nah, kedua orang tersebut ini telah memiliki 600 gerai di 45 kota serta berhasil menjual 3 juta gelas kopi tiap bulannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada Amanda Susanti. Siapa sih yang tidak kenal dengan Amanda Susanti? Pasti semuanya sudah tidak asing lagi. Perempuan ini merupakan pendiri usaha sayur box. Kemudian Amanda ini berhasil mengambil peluang beralihnya metode belanja kebutuhan pokok secara online. Amanda sukses menjadikan sayur box ini sebagai solusi bagi kesulitan utama para petani, yaitu memutus rantai pasokan yang panjang. Kemudian, nah di slide selanjutnya ini merupakan sosok yang luar biasa. Siapa sih yang tidak kenal oleh Miga Joan? Nah, Bapak Haris Kristanto ini merupakan pemilik Resto Miga Joan yang memiliki ide mengembangkan bisnis mie pedas. Nah, Miga Joan ini sebuah merek dagang dari jaringan restoran mie pedas nomor 1 di Indonesia yang menjadi anak perusahaan PT Pestapora Abadi. Berdiri sejak awal tahun 2016, saat ini Miga Joan telah tumbuh menjadi market leader, utamanya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Bali, dan sedang dalam jalur kuat untuk berekspansi menjadi merek terbesar nomor 1 secara nasional. Nah,
di slide yang terakhir ini merupakan kemasan atau packaging. Nah, saya melihat di remaja di Bandaran ini peluangnya untuk berbisnis sangat besar, terutama dalam bisnis roti bakar. Nah, dalam kemasan ini, packaging itu sangat penting dilakukan para pengusaha untuk meningkatkan harga jual produk tersebut. Berikut ini contoh-contoh kemasan packaging terbaru untuk kemasan roti bakar supaya dapat meningkatkan penjualannya. Kita memasuki slide yang terakhir, yaitu penutup. Semoga video yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama remaja, untuk meningkatkan life skill dalam dirinya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.